Di kaki Gunung Rasya, hiduplah seorang gadis buta bernama Ara, berusia 18 tahun. Meski tak bisa melihat, Ara dikenal sebagai gadis paling baik hati di desanya. Setiap malam, ia berjalan sendirian ke puncak gunung dan meletakkan bunga di altar tua, tempat orang-orang tak berani datangi sejak generasi leluhur. Tak banyak yang tahu, Gunung Rasya adalah tempat bersemayamnya Raizel, pangeran dari kaum siluman ular yang telah disegel ribuan tahun lalu karena menolak memakan manusia dan justru jatuh cinta pada seorang pendeta. Ketika Ara jatuh di jurang kecil saat hujan deras, sesosok ular putih raksasa menyelamatkannya. Tapi ia tak sempat melihat wujud penyelamat itu. Ara, di altar, kau yang menyelamatkanku malam itu, terima kasih. Aku tak tahu siapa kau, tapi aku tahu, kau baik. Setiap malam, Raizel mengamati Ara dari bayangan. Ia bingung, ia tak lagi merasa haus darah. Hanya rindu, wujud manusiawinya yang tampan, berambut putih dan bermata emas, mulai sering muncul, mendekati Ara secara diam-diam. Suatu malam, Ara mendengar suara langkah. Ara, berjongkok, kau di sana, aku bisa dengar napasmu. Raizel muncul dari bayangan. Raizel, kau tak takut? Ara, kenapa aku harus takut pada suara yang menyelamatkanku? Raizel duduk di sampingnya. Setiap malam, mereka bicara tentang bintang, hujan, bunga, dan perasaan. Kehadiran siluman mulai tercium. Seorang pendeta siluman, bernama Toru, datang ke desa membawa jimat dan ilmu pengusir siluman. Toru pada warga, aku mencium sisik siluman di altar. Ia memikat manusia, dan akan memakan mereka saat bulan darah tiba. Ara bingung, ia tahu siapa yang dimaksud. Tapi hatinya menolak percaya. Malam itu, ia menunggu di altar, hujan turun deras. Ara berteriak, Raizel, katakan padaku, siapa kau sebenarnya? Raizel muncul dalam bentuk ular raksasa. Tubuhnya berkilau putih, matanya bersedih. Raizel, suara berat. Aku siluman ular, tapi aku mencintaimu, bukan untuk mencelakaimu. Ara menangis. Kalau cintamu nyata, kenapa dunia memusuhimu? Pendeta Toru dan pemburu desa menyerbu altar malam berikutnya. Raizel melindungi Ara dengan tubuhnya. Serangan tombak cahaya menghantam sisik Raizel, membuatnya mengerang kesakitan. Toru, singkirkan gadis itu, bunuh silumannya. Ara, kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Dia menyelamatkan hidupku. Tombak suci dilemparkan. Ara melompat ke depan Raizel. Tombak menancap di pundaknya. Darahnya menyentuh tanah. Kilatan cahaya membubung dari tubuhnya. Semua orang terkejut. Raizel menatap tubuh Ara yang terluka parah. Tangannya gemetar, lalu ia menyentuh dada Ara. Cahaya keemasan mengalir dari dirinya ke tubuh gadis itu. Dalam sekejap, luka Ara pulih, namun tubuh Raizel mulai memudar. Raizel lemah. Darahmu, suci. Keturunan dari wanita pendeta yang pernah aku cintai ratusan tahun lalu. Takdir mempertemukan kita kembali. Ara, jangan pergi. Kau satu-satunya cahaya dalam hidupku yang gelap. Raizel. Cinta adalah bentuk cahaya abadi. Walau tubuhku tiada, cintaku akan tetap hidup dalam hatimu. Tubuh Raizel berubah menjadi ribuan sisik emas. Mereka terbang ke langit, menyinari malam seperti bintang yang jatuh. Keesokan paginya, Ara terbangun di altar. Matanya terbuka. Ia bisa melihat. Untuk pertama kalinya, di batu tempat Raizel biasa duduk, ada satu sisik putih keemasan yang berkilau hangat. Ara menangis pelan. Kau membuka mataku, tapi juga pergi selamanya. Ara tersenyum lembut. Aku akan menunggu di altar ini, setiap malam, sampai waktu menuntunku kembali padamu. Bertahun-tahun berlalu, Ara menjadi penjaga kuil, mengajarkan cinta, keberanian, dan belas kasih pada anak-anak desa. Ia tak pernah menikah, tapi setiap malam, ia menatap langit, dan mendengar suara lembut yang familiar di angin malam. Raizel, suara angin. Aku di sini, dalam setiap detak jantungmu. Di kaki gunung